Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu dengan syuting pertama ya. Syuting pertama Muroji TV. Muroji itu Moja asal katanya mengembalikan. Memang semuanya nanti akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi udah bicara mati juga kawan. Iya. Jadi mudah, ya kan? harta, ilmu, apapun yang akan kita bahas kali ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Iya, cuma Belum gitu. jangan lu cerita mati dulu. Iya. Iya. Ya. Sekarang ini kita berada di rumah senior atau Ustadz kondang kita, Ustadz Maruli Ashari Hasibuan, atau bisa dibilang Ustadz Maruli Aksi ya. Ya. Sekarang pukul 22 lewat. Luar biasa, ekstrim sekali usaha untuk memulai diskusi ini. Kita nanti akan bongkar-bongkar, akan ulas bukan sedikit, banyak pun bisa, tentang Ustadz Maruli Ashari Hasibuan. Beliau ini adalah seorang tokoh yang bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua. Beliau ini adalah alumni dari Aksi Indonesia, dan sehari-hari beliau ini adalah dosen di Universitas Riau dan Universitas Islam Riau. Ngajar apa di situ, Bang? Di Pondok di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, ngajar Ya. hukum berarti ya? Ya. Ya nggak mungkin kan ngajar masak-masak gitu ya? Ada fakultasnya, cuma tapi tidak di prodi saya. Iya. Ya. Ngajar di UIN? Di UIR di Visipol. Sipol, mata kuliah? Hukum juga? Ilmu pemerintahan Islam dan beberapa mata kuliah lain. Wah, yang bid'ah semua itu yang diajarkan ya? Ya, tergantung permennya apa bid'ah itu ya. Beliau ini senior saya di alumni di Pondok Mustofa ya, 2 tahun juga saya ini. Senior saya. Kok banyak gitu? Ya memang seperti itu. Iya. Sudah lebih tua, lebih hitam lagi. Iya, iya. Mungkin Apa tuh? jenggot itu terlalu panjang. Iya. Katanya orang yang berjenggot dan berkumis itu seperti apa ya? Kambing ya. Kalau berjenggot. Kalau berjenggot seperti Iya. kambing. Ya, Kalau kucing berarti berkumis. bisa jadi. Kalau nggak ada dua-duanya apa gitu? Kalau nggak ada dua-duanya, berarti nggak kambing nggak kucing. Nah, kan gitu. Berarti agak yang lebih ekstrim lagi bisa jadi ya. Terserah. Hari ini kita menggunakan aksesoris topi tauhid ya, menunjukkan fundamental beragama yang terlalu radikal rasanya. Iya. Mungkin bisa jadi diciduk besok ya. Iya, iya. Seperti yang saya bilang dari awal, kita akan mengulas, akan membongkar sedikit pengalaman hidup Kakanda Maruli Ashari Hasibuan ini. Sudah saya katakan tadi, beliau ini alumni dari Aksi. Tentu nanti kita akan bahas sedikit tentang Aksi itu. Mungkin bisa jadi destinasi karir nanti bagi kawan-kawan yang mubalik ya. Beliau ini juga dosen. Nanti kita akan ulas bagaimana perjalanan beliau bisa menjadi dosen. Dan juga beliau ini adalah alumni HMI ya. Ya, Itu biasanya organisasinya apa? Kahmi gitu. ya untuk alumni kami. Oh, Kahmi. Nanti kita tanya-tanya apa itu HMI, Ya, apa itu Kahmi gitu. ya. Oke, kita masuk di pembahasan pertama. Ya, ini bagaimana perjalanan Kakanda Maruli Ashari Hasibuan ini untuk bisa menjadi seorang dosen. Beliau ini kan sebenarnya rantauan ya, Rantauan. lahir di Sibuhuan. Di Sibuhuan. Sibuhuan. Sekarang beliau ini sudah menjadi orang besar, bisa dibilang seperti itu. Perutnya. Perutnya ya juga. Ya, perutnya dan tingkatannya. Setelan besar nggak? Setelan. Tergantung. Kalau Yang di bawah besar nggak? di part besar kita setelannya besar. Yang di bawah besar nggak? Yang di bawah besar lah. Kaki besar. Kaki besar ya. Ada yang besar Iya. tapi bukan tekad ya. Iya. Beliau ini merantau ya Rantau. dari Sibuhuan ya, semenjak alumni tamat dari pondok merantau ke Pekanbaru. Tentunya kadang-kadang merantau ini mengalami kehidupan yang ya seperti roda yang berputar atau seperti ombak di lautan gitu ya. Ya. Sulit tapi tak sesulit masa depanmu, begitu. Oh, iya. Ya, silakan agak sekilas bagaimana perjalanan Kakanda untuk bisa menjadi dosen ini. Dulu Jadi kuliah bagaimana ini? Jadi bagi saya hidup ini
ada yang kita rencanakan, ada yang direncanakan Allah. Oh ya gitu ya. Ya. Berarti terbagi dua. Ya, jadi semua capaian-capaian dan juga semua yang sudah kita alami dengan umur yang sudah kita jalani ini, itu ada yang kita rencanakan, tapi ada yang direncanakan oleh Allah. Umur udah berapa sekarang Kakanda? 31. 31. Ya. Sudah jadi dosen, sudah punya anak satu, berarti udah punya istri satu ya? Iya. Satu baru ya? Satu. Istri yang pertama atau istri satu-satunya? Istri yang pertama. Oh, pertama berarti ada yang kedua, ada tidak? Kita nggak tahu bagaimana kelanjutan. Sudah jadi dosen, sudah punya rumah sendiri, Ya. sudah punya mobil lagi, luar biasa, minibus gitu ya? Minibus. Minibus atau minibus ini bilang? Iya, tergantung seberapa kuat pengetahuan bahasa Inggris bukan? Oh ya, minibus saja lah cari aman ya. Iya. Apa tadi? Sudah mempunyai capaian yang sangat luar biasa gitu. Jadi makanya saya bilang hidup ini terbagi dua kan. Ada yang kita rencanakan, ada yang direncanakan oleh Allah. Saya dulu sekolah ke Purba itu memang saya rencanakan, ya kan? Bukan dipaksa orang tua. Bukan dipaksa. Jadi saya rencanakan, artinya begitu saya kelas 5 SD, saya sudah berazam, oh nanti kalau saya mau lanjut saya harus ke Purba. Bukankah di Sumatera Utara itu banyak pondok? Kenapa harus Purba? Ya Purba itu kan Sumatera Utara, ente gimana sih? Iya, kan di Sumatera Utara itu pondok-pondok pesantren itu banyak. Banyak. Nah, kenapa harus Purba? Maksudmu mungkin bukan begitu. Sebegitu banyak pesantren di Sumatera Utara, kenapa Purba kan begitu? Iya, maksud saya gitu. Sumatera Utara itu kan banyak pondok. Ya. Kenapa harus Purba? Iya banyak memang pondok kelapa banyak di sana. Iya. Ya mahat lah gitu ya. Ya. Pertama saya generasi ketiga lah di keluarga saya alumni Purba. Jadi adik ayah saya alumni Purba, sukses, ya kan? Kemudian abang saya juga alumni Purba, sukses. Jadi mungkin itu cermin buat saya. Mereka sukses, alumni dari Purba, saya pun biar sukses, kayaknya harus ke sekolah ke sana. Itu dia. Walaupun sebenarnya bukan harus ke Purba aja sukses itu, banyak jalannya. Gitu. Iya, cuma cerminan saya kan di keluarga saya ini 2 generasi di atas saya sukses, mereka alumni dari Purba, ya berarti ada kemungkinan besar saya sukses kalau sekolah ke sana. Makanya saya didukung pilih. Iya. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin nggak tahu Purba itu apa, bukan berarti manusia Purba ya. Ya. Purba itu nama desa Purba Baru. Nama pondoknya Mustofawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein. Ya. Cuma diidentikan dengan nama desanya, Desa Purba. Oke, begitu. Jadi itu hidup yang direncanakan. Ya. Tapi kan dalam perencanaan itu biasanya nggak pernah mulus, bahkan bisa perencanaan itu putus gitu. Bisa. Karena kadang-kadang berlawanan dengan rencananya. Betul. Yang direncanakan oleh Allah tadi. Iya. Lalu bagaimana perjalanan Kakanda bisa di Mustofawiyah itu? Kadang-kadang kan pemirsa kita ini bukan hanya dari alumni Mustofawiyah, mungkin dia nggak tahu bagaimana gambaran sedikit dari Mustofawiyah itu seperti apa. Karena saya juga alumni Purba, taunya pondok itu pondok kecil seperti kandang kambing orang bilang. Bahkan dulu saya punya saudara sepupu masuk ke Purba, terus dia berhenti agak 2 minggu, dia bilang makannya seperti makanan kucing gitu. Iya. Nah, bagaimana itu rasanya pengalaman Kakanda sendiri di Mustofawiyah? Kalau saya sih waktu di Purba itu, kalau soal lingkungan itu tidak jadi problem buat saya. Justru yang jadi problem buat saya waktu itu, tahun pertama sekolah di Purba itu adalah fisik saya yang tidak sama dengan kebanyakan santri waktu itu. Jadi santri di Purba itu kan warna kulitnya pasaran kayak kau lah, gitu kan. Nah, kalau saya kan beda nih. Ya putih. Ya kan. Kelebihan kulit kalau kayak rambutnya kuning keemasan, kulitnya putih kayak merah-merahan. Kalau candaan orang-orang yang udah basi itu biasanya mungkin waktu membagi warna putih abang datang duluan gitu. Ya bisa jadi lah. Jadi kenapa saya bilang sulit kan? Jadi orang ini kan melek dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Saya berbeda nih, otomatis karena saya berbeda maka akan ada perlakuan yang berbeda. Ya. Jadi ente ingat kan, Simolot kan? Ya. Misi terpanjang di dunia. Ya. Nah, ya kan? Tempat mandinya anak Purba kan? Ya. Banyak batuan ya. Saya hari Kamis datang pertama kali ke Purba,
jam 4 sore saya sampai, jam 5 sore mandilah saya di Purba di Aixingol gitu kan. Itu yang nengok saya mandi di pinggir sungai itu ribuan orang. Kayak artis gitu ya? Iya, begitulah. Jadi kalau dibilang orang saya sekarang artis, bukan sekarang, dari dulu saya udah artis sebenarnya kan gitu. Iya. Cuma kan yang jadi problem kan waktu itu mental saya tidak siap dengan julukan-julukan yang diberikan oleh orang banyak. Dipanggil turis, dipanggil barat, dipanggil mister, segala macam. Mental saya tidak siap. Secara psikologi saya sudah kena. Ya kan? Yeah. Itu yang menjadi tantangan bagi saya. Yang kedua tantangan saya di Purba itu faktor penglihatan. Kalau di Purba kan tinggal di pondok, waktu itu tidak memakai listrik, masih memakai lampu semprong kan. Berarti dah tua kali alumni ini masih pakai lampu semprong. Saya belum tua kali ya. Saya alumni 2008. Oh iya. Kan? 2008. Cuma saya waktu itu masih merasakan tinggal di pondok dengan lampu semprong. Oh. Jadi coba bayangkan warna lampu sudah kuning, warna kitab kan kita kuning tuh. Yeah. Kuning juga, ditambah saya matanya minus. Jadi saya harus melihat buku, melihat kitab itu radius 10 cm seperti ini. Oh, gitu ya. Ya. Itu tantangan saya waktu di Purba dulu. Jadi pertanyaan saya ini mungkin penting juga bagi kawan-kawan yang merasa dirinya korban bullying gitu kan, Ya. atau dia ngerasa dirinya itu ada kekurangan yang menjadi bahan orang untuk membuli dirinya. Ya. Kira-kira jangka waktu berapa tahun Kakanda bisa menerima itu semua gitu? Sesudah usia 15 tahun. 15 tahun berarti Ya. kelas 3 Tiga. Mustopawiyah atau kelas 4 gitu ya? Ya. Ya. Apa cara Kakanda itu biar bisa menerima itu? Apa yang Kakanda buat gitu? Support dari guru-guru. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa. Jadi, guru-guru langsung. Iya, itu support dari guru-guru karena guru-guru kita dulu di Purba itu menekankan bagi saya bahwa kau itu seperti ini bukan kekurangan, itu kelebihan. Kelebihan. Nah, iya. Memang kelebihan putih ya? Iya, kelebihan putih. Iya. Jadi guru-guru dulu bilang kalau saya ini namanya holy to crop. Apa tuh? Tampil beda, Tampil dikenal beda. Ya kan? Makanya dulu kalau saya lewat di piket Patayat itu, ya, di depan piket Patayat, depan perpustakaan itu santriwati itu melihat saya semua tuh. Kan? Luar biasa ya. Langsung mendapatkan respon dari wanita-wanita yang ada di Purba begitu ya. Iya. Itu tinggal berapa langkah lagi. Walaupun cuma sekedar respon melihat belum tentu jatuh cinta kan gitu. Kadang kan datangnya cinta dari mata turun ke hati gitu ya. Iya, matanya ya tapi hatinya tertutup. Ya, kita nggak tahu isi hati orang. Iya. Lanjut, seperti yang Kakanda katakan tadi, ada support dari guru. Iya. Nah, setahu saya, biasanya guru itu mensupport kita. Yang pertama mungkin kita punya kelebihan, mungkin pintar gitu ya, atau mungkin kena kelewat batas sampai guru itu bisa mengenal kita. Mungkin kita pintar, atau guru sering berinteraksi dengan guru, atau kita memang saking bandelnya sampai guru itu kenal. Jadi kira-kira seingat Kakanda nih, bisa disupport oleh guru itu dari bagian mana ya gitu? Apakah sering berinteraksi dengan guru atau memang sering sowan, berarti sering silaturahim dengan guru begitu ya? Sering menjalin komunikasi yang baik, atau mungkin termasuk orang-orang yang nggak perlu dia memperkenalkan diri dengan guru, guru itu sudah kenal dia karena dia pintar, atau mungkin kena terlalu bandelnya begitu? Semuanya nggak ada sama saya itu. Saya tidak terlalu sering sowan dengan guru, tidak. Yang kedua, menurut saya waktu di Purba prestasi saya biasa-biasa saja. Walaupun saya sejak kelas 1 selalu juara 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3 juara 1 kan. Tapi bagi saya bukan itu klimaksnya kenapa saya dapat support dari guru. Ya karena saya dilihat oleh guru itu sedang mengalami gosul pikri, perang pemikiran. Jadi perang pemikiran saya waktu itu, saya ini kayak gini, kira-kira ini nikmat atau laknat, gitu kan. Nah, jadi gurulah yang mengasih support kan. Oh, ini bukan laknat, itu nikmat. Itu dari kawan-kawan terdekat tidak ada gitu.
Kawan-kawan terdekat enggak ada saya mendapatkan support seperti Sampai itu. kelas 3 itu masih belum ada. Adalah satu yang paling saya ingat udah meninggal. Abang asuh saya dulu, Bang almarhum Juprianto Harahap. Dia Orang mana dia? orang kampung saya Sibuan juga. Oh, Sibuan juga. Dia juga lah yang selalu mensupport saya. Oh, kamu ini harus pede. Jangan nggak pede. Nah, Iya. itu dia. Dari keluarga, dari pihak keluarga? Dari pihak keluarga tentu memberikan support dong. Tapi Ya. kan kondisinya saat itu Bukan. ya ente juga mengalami kan. Kita Ya. nggak punya keluarga di sana Iya, kan. jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Mungkin bisa supportnya lewat, kalau zaman dulu mungkin lewat surat, apalagi Nah, kalau- kirimannya banyak. Nah, kalau support sekali. kalau surat itu kan isinya itu paling hanya ini memberikan keterangan tentang uang yang dikirim ke kita aja kan. Oh, Kalau support seperti itu untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri enggak ada. ya. Tapi setidaknya support dari bentuk pengiriman uang, nasihat-nasihat waktu ingin diantar di pondok biasanya Oh, pasti ada. sudah cukup sekali. Ada. Makanya bagi kawan-kawan yang merasa dirinya ada kekurangan, tentu harus punya berangkat dari diri sendiri ya, menerima Ya. kekurangan itu sendiri seperti Ya. yang Kakanda bilang, dan butuh orang-orang yang mensupport di belakangnya Ya. seperti guru tadi. Dan Jadi jangan artikan kekurangan itu aja. ya, Ya, kalau diartikan kekurangan maka dia jadi kekurangan. ya. Tapi kalau diartikan itu adalah nilai plus, maka dia akan membuat efek positif kepada kita. Ya. Nah, sama kayak kau kan, Ya. kekurangan kau anggap misalnya hitam kayak ini ya kan. Iya. Ya, Iya. hitam ya. Tapi kau nggak artikan hitam kan, akhirnya nikah juga ya kau kan. Ya. Ya. Nah, Itu juga catat bagi yang ngerasa dirinya hitam ya, Ya. pasti ketemu jodoh kan. iya, Atau mungkin jodohnya mau dan gitu. ya bisa jadi. Iya. Jodoh itu nggak perempuan aja. Ya. Iya, ya. Bahaya juga ini. Nanti kita ulas nanti. Oke. Oke, berarti itu sampai kelas 3 bisa menerima nilai plus tadi, Ya. dan juga ternyata dapat nilai support dari para guru-guru ya, luar biasa sekali. Ya. Lalu perjalanan sampai tamat itu bagaimana? Orang kan puber itu kan biasanya kelas 3, kelas 4 tuh. Ya. Ya kan puncaknya Ya. kelas 5 lah ya kan. Saya malah waktu di Purba itu kelas 1 sampai kelas 5 saya orang baik-baik loh. Orang baik-baik. Artinya seolah-olah kelas 5 ke atas nggak baik lagi gitu. Iya maksudnya begini. Saya kelas 1, kelas 5 itu orang baik-baik, indikatornya begini. Perjalanan saya Banjar, sekolah, masjid, muzakarah, nggak pernah neko-neko lah kata. Ya, Banjar itu bagi yang nggak tahu, Banjar itu sebutan untuk pondok-pondok kecil itu. Iya, kumpulan lingkungan tempat tinggal ya kan. Jadi saya puber itu kondisi pancaroba itu kelas 6. Jadi saya tidak pernah cabut kelas 1, 2, 3, 4, 5 saya tidak pernah cabut itu. Cabut tapi alpa sering tidak? Enggak, juga enggak. Enggak. Malah saya makanya saya bilang kelas 1 sampai kelas 5 itu saya orang baik-baik. Berarti belum pernah dihukum Enggak pernah saya dihukum, enggak pernah. ambil kayu, Merokok, ambil batu di sungai ya? merokok. Ya, Saya- belum pernah merokok? Kelas 5 enggak, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak pernah ya? Enggak. Padahal merokok di sana bisa dibilang agak enak itu merokok, Iya. sana. Apalagi waktu dingin itu. Iya. Ngutang-ngutang di warung dia. Iya, ngutang pun saya nggak pernah dulu. Kelas 1 sampai Nggak pernah ngutang? Nggak pernah saya ngutang dulu. Ya, buat alumni Purba biasanya ngutang itu mendobit namanya. Ada dulu di dekat Banjar kami itu bioskop mini si Korun, tahu si Korun kan? Iya, ya. Ah. Iya. Tahu si Korun kan? Tahu skor. Jadi kita nonton film India kan, Iya. bayarnya satu film 500 Iya, rupiah kan. 100. Kalau sama saya udah 1000. Saya kelas 1 sampai kelas 5 tak pernah saya menginjakkan kaki ke situ. Jadi Kenapa? Takut atau gimana? warak saya dulu. Wah, alim gitu ya. Iya, jadi kelas 1 sampai kelas 5 saya warak dulu, warak. Merokok nggak pernah, Nggak pernah. nonton nggak pernah, Cabut, PS main PS apa lagi nggak ke pernah saya. ke pasar nggak pakai sarung, Nggak, pakai sarung terus pakai saya. sarung luar biasa. Berarti nggak pernah dihukum ngambil batu. Nggak pernah dihukum saya sampai kelas 1 Pantas dong, sampai kelas dapat 5. sangat dekat dengan guru-guru ya. Iya. Berarti bisa dibilang warak alim gitu. Warak saya dulu sampai kelas 5. Lalu ceritanya bisa berubah itu gimana? Nah, jadi kelas 6 itu disitulah mungkin muncul puber itu usia pancaroba itu kan.
Kelas 6 umur berapa itu? Umur berapa itu ya? 17 ya. 17 18 lah. Iya. Nah, disitulah baru datang. Ya, kelas 6 itu juga sudah dekat lokal dengan Pattaya gitu ya. Udah, ya? sudah. Jadi saya kelas 6 itu lokal kereta api di atas. Oh iya, Ya. pas. Iya, ya. Jadi kan rasanya gitu kalau di patokan itu karena kelas 6 sudah dekat lokalnya dengan Pattaya atau santriwati itu kan di dekat pondok-pondok itu kan ada juga perempuan-perempuan itu apa nggak pernah naksir gitu. Ya naksir lah. Cuma kan premnya waktu itu sebelum kelas 6 kita masih bisa ngerem. Oh, masih ditahan. Ah, jadi apa namanya? Siapa tahu gue yang pondok ya kan. Diam-diam. Yang pondok ngapain? Gue yang pondok maksudnya berzikir lah. Nah, Gue yang pondoknya. jadi ingat nggak? Ini kan beberapa hari lalu kan almarhum ayahanda guru Haji Marwan kan meninggal tuh. Iya. Jadi kelas 7 saya masih puber itu. Saking pubernya saya kelas 7, ada istilah yang dinobatkan almarhum ayah tuh ke saya. Apa tuh istilahnya? Komputer. Komputer apa tuh? Kumpulan puber-puber terlambat. Kira-kira indikasi kenapa beliau sampai menghilangnya seperti itu kenapa? Ya. Udah mulai nggak datang sekolah. Nah, mata kita waktu itu terlalu jelalatan ke lokal Pattaya. Sampai ketahuan sama itu. Oh iya. Di mana dekat dengan beliau dulunya? Saya di bangku 2. Bangku baris 2 kan. Berarti beliau sudah ngajar, kakak-kakak lagi nengok-nengok ke sana gitu. Satu, mungkin yang kedua waktu ayah hilir mudik, waktu istirahat kan, ditengoknya kita. Oh, ngabsen gitu. Interaksi kan. Panggil-panggil ya. Kadang ada yang nafsu tuh nulis-nulis di awal-awal tahap yang ditulisnya. Gini. Ya, habis itu dihapus ya. Kan gitu. Luar. Jadi saya dulu komputer kata ayah dulu. Kumpulan puber-puber terlambat. Puber terlambat ya. Bisa juga itu menjadi istilah baru, komputer ya. Jadi dari pengalaman kelas 6, kelas 7 sudah mengenal perempuan itu pernah mengalami ditolak karena nilai plus tadi atau langsung dapat yang karena nilai plus itu pula. Kan kadang-kadang ada plus minusnya itu. Saya kan jatuh cinta di Purba itu cuma sekali saya. Oh, sekali, luar biasa ya. Dan diterima langsung. Iya, cuma perjuangannya luar biasa. Jadi saya kirim surat 3 kali itu. Kali pertama 7 lembar surat nggak dibalas, ya kan? 7 lembar. Luar biasa Tulisnya gimana itu? Iya. 7 lembar. Iya. Itu diketik apa ditulis? Ditulis dong. Ditulis dong. Berarti ada kata-kata mutiaranya gitu. Ada dong. Kutujukan untuk si kuntum bunga yang mekar di taman di Masya Allah. Ya? Bunga yang mekar. Iya. Luar biasa. Kira-kira boleh dibagi pengalamannya nggak? Gimana Kakanda bisa sampai suratnya itu ke apa usaha Kakanda biar surat itu bisa sampai ke santriwati itu kan ketat sekali. Oh iya. Saya dulu punya kawan, mudah-mudahan nanti dia bisa melihat video ini. Iya. Inisialnya orang rumah ya, nggak apa-apa disebut aja namanya. Siapa? Orang rumah ya. Orang rumah ya. Siapa namanya? Dian Maisaro. Dian Maisaro. Oh, cewek. Iya, dia Kakanda Yudi Prawira. Bukan, Dian Maisaro itu kan dulu dia penjaga perpustakaan. Zaman kami sekolah, maaf ya kita nggak satu zaman kan. Memang angkatan tua ya. Bukan tua, angkatan boleh tua, cuman wajah kan kau lebih tua kan. Ya kita butuh suaranya, kita oke aja lanjut. Jadi dia itu kawan saya yang udah lama saya kenal. Kemudian dia kerja di perpustakaan, jaga perpustakaan gitu, karyawan perpustakaan pondok lah. Iya. Sama dia saya titip surat tuh. Mudah-mudahan Dian Maisaro bisa nonton video ini, sehat selalu, ya kan? Saya selalu menanti kabarnya. Lost kontak ini mulai tahu ketemu. Kantor pos gitu ya? Iya. Kantor pos Dian Maisaro gitu. Dian Maisaro. Mak Comblang. Iya. Kira-kira berapa lama bertahan dengan surat menyurat itu? Hampir 1 tahun. 1 tahun, luar biasa lama sekali. Jadi pernah nggak memanfaatkan momen-momen libur itu untuk ketemu? Oh pernah dong. Boleh tahu tuh tadi orang mana? Sosa. Oh ya. Berarti satu kabupaten lagi. Iya. Jadi nggak usah disebut namanya ya. Inisialnya juga ya, menjaga kode etik juga. Ya inisialnya? Nggak usah. Nggak boleh juga. Gitu kan dia. Ya kan. Boleh. Karena apa namanya? Kalau kata orang Tapanuli, cinta dia kawin jalak. Jadi kayak enak.
Itu mudah-mudahan bukan ungkapan patah hati gitu ya. Iya. Iya. Kita lagi di rumah Kakanda Maruli ini agak bahaya juga kalau terlalu diungkap-ungkapkan ini. Siapa tahu nanti di tempat yang berbeda bisa kita ulas lebih dalam lagi. Iya. Oke, jadi satu kali bercinta gitu ya. Jangan vulgar kali. Jangan diartikan vulgar. Gimana cara ngomongnya? Ya, menjalin cinta. Satu kali jatuh cinta. Jatuh cinta. Kalau satu kali bercinta, memangnya saya udah ngapain sama dia kan? Iya. Kau nih lama-lama merusak reputasi juga kau. Ya kan sesuai dengan isi pikiran seseorang kan. Iya. Kalau dia otaknya kotor, vulgar, apa istilahnya itu? Otak kotor. Pitor. Iya. Maka nanti apa yang kita katakan kotor aja ini. Iya. Jadi jadian itu kelas 7 ya? Kelas 6. Kelas 6. Pertengahan. Berhentinya hubungan Pertengahan kelas 7. Pertengahan kelas 7. Iya. Iya. Ketangkap saya. Ketangkap bersurat. Iya, ketangkap. Itu gimana ceritanya? Iya, cewek itu mau pergi ke Singolot di apa ya, mau hajat pustaka itu. Modus saja bawa ke Singolot. Kan ada wartel tuh di situ dulu. Ya, wartel untuk warung telepon ya. Iya. Wartel pondok kan, pura-pura nih saya nelpon mau ke wartel. Ya, saya kasih surat. Ketahuan sama ibu pengawas piket. Oh. Iya. Ibunya bisa dibilang siapa itu? Wah, nggak usah. Tapi saya terima kasih banget lama ibu itu udah kalau bukan gara-gara ibu itu mungkin ya gimana nasib kita ya kan? Iya. Bukan tujuan aslinya seperti itu. Iya. Belajar dengan baik. Iya. Ya itu biasa kisah-kisah orang-orang yang masuk pondok. Iya. Yang mudah-mudahan kan. Dan kenyataannya tidak banyak yang keluar dari jalur-jalurnya. Itu kan bumbu-bumbunya begitu ya. Bumbu-bumbu kehidupan. Pernah nggak dari cerita kita yang tadi kena bullying yang sangat kuat itu Kakanda pernah mungkin kontak fisik dengan kawan-kawan yang bullying itu gimana? Pernah ya? Pernah. Saya masih ingat itu, masih ingat kelas 1. Kelas 1. Jadi saya itu kelas 1 saya, lokal 1. Jadi satu bangku sama orang Kayu Laut sama Ujung Gading. Nah, yang resek ini orang Ujung Gading ini, kawan saya. Ujung Gading ini kecamatan di Pasaman Barat. Iya, yang resek. Namanya juga masih saya ingat sekarang. Abdul Hafiz. Ya? Abdul Hafiz. Abdul Hafiz ya? Anda di mana sekarang? Udah ketemu dia di Jakarta. Oh iya.